Ya, saya ucapkan salam sejahtera, shalom bagi saudara-saudara saya umat-umat Kristiani yang ada dimanapun saudara berada. Saya pada saat sore hari ini mau membagikan sedikit renungan dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya yang wajib kita renungkan karena kita merasakan bahwa saat-saat ini dunia sedang keadaan tidak baik, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-26 dikatakan di kitab Ibrani, saudara-saudara, bahwa Allah akan mengguncangkan langit dan bumi, bahwa Allah akan mengguncangkan bumi. Juga ada kata perubahan, bukan saja bumi tetapi langit. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-27 di Ibrani 12 berkata juga, dikatakan saudara-saudara, bahwa Allah akan mengguncangkan langit dan bumi, ya, tidak terkecuali saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ketika Allah mengguncangkan langit dan bumi, keadaan bumi dan langit itu seperti porak-poranda, ya. Keadaan bumi dan langit semakin tidak baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah menguatkan kita lewat firman-Nya, yaitu dikatakan di Ibrani 12 ayat yang ke-28, bahwa kita anak-anaknya akan menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Amin. Bahwa kerajaan yang tidak terguncangkan itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan di mana Allah yang kita sembah. Kita menerima kemurahan oleh Tuhan sampai hari ini. Walaupun saat-saat ini dunia sedang dilanda oleh bencana alam yang luar biasa, longsor, gempa bumi, tsunami, angka kecelakaan meningkat, bahkan terlebih yaitu COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, yang sedang melanda Indonesia, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Itu disinilah situasi yang sangat buruk, situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi setiap semua manusia. Tetapi kita bersyukur sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang cinta. Selain Dia akan mengguncangkan bumi, Dia juga akan mengguncangkan langit. Tentu kalau Dia guncangkan bumi, kalau Dia guncangkan langit, itu semua porak-poranda, tidak ada yang tersisa. Tapi janji Tuhan, tapi janji Allah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita orang yang sudah dipanggil, dipilih dan dipakai. Tuhan menjanjikan yaitu satu kerajaan yang tidak terguncangkan. Kita di bumi masih bisa memiliki damai sejahtera, kekuatan, kesehatan. Bahkan kita punya masa depan yaitu di kehidupan yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Di mana saudara-saudara, kita duduk akan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, kita melihat saat-saat ini bahwa keadaan kondisi dunia tidak tenang, bahwa kondisi dunia saat ini sedang buruk. Gesekan terjadi antara suku, antara agama, bahkan hal-hal ekonomi, kita semua sedang mengalami kehancuran. Tapi firman Tuhan berkata, firman Tuhan menghibur saya dan saudara. Firman Tuhan menguatkan kita bahwa kita punya kerajaan yang tidak terguncangkan. Sekalipun orang mau mengguncangkan kita, sekalipun iblis mau mengguncangkan kita, sekalipun pintu gerbang neraka mau mengguncangkan kita, tapi kita tidak terguncangkan. Karena kita punya Allah yang hidup, yaitu Allah Tritunggal, yaitu tiga di dalam satu, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Kekuatannya cukup dahsyat. Dan Roh Kudus yang bersama dengan saudara
yang selalu menghibur kondisi saya, yang selalu menghibur kondisi. Mungkin saat hari ini saya memberikan perenungan, ya, memberikan sedikit perenungan. Mungkin suara saya sayup-sayup untuk melawan ombak laut. Biasanya saya di YouTube saya tentang pelepasan, tentang kesembuhan. Tapi hari ini saya mau membagikan sedikit perenungan dalam kehidupan kita semua. Yaitu untuk saya pribadi dan untuk saudara. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut oleh kondisi dan dunia ini. Ya, seperti saya katakan, bahwa dunia langit sedang digoncangkan oleh Allah. Tetapi itu semua belum berakhir. Kalau saya mau merujuk di dalam kitab Wahyu, yaitu kuda kuning, kuda hijau sedang dilepas oleh Allah. Yaitu penyakit, dikatakan sakit sampar dan kelaparan yang akan melanda bumi ini dan akan mengambil seperempat manusia di dalam dunia ini. Saudara-saudara, itu sudah terjadi dan sedang digenapi oleh Allah. Seperti dikatakan di Wahyu 6. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah sampar? Sampar itu COVID-19. COVID belum selesai, sudah ada lagi varian baru yang luar biasa, yang begitu banyak membunuh umat manusia. Bahkan lewat daripada penyakit yang begitu mengerikan ini, saudara-saudaraku yang terkasih, berdampak, berefek kepada kita semua yang masih ada. Dampak efeknya adalah apa, saudara-saudara? Perekonomian. Kalau perekonomian kita sedang serat, kalau perekonomian kita sedang turun, tentu kondisi kita akan kelaparan. Itu seperti janji firman Allah, bahwa sampar dan kelaparan akan berjalan bersama, seiring. Tapi kita bersyukur bahwa saya dan saudara adalah punya Allah yang hidup, punya Allah yang luar biasa. Dia yang akan menolong, membela saya dan saudara. Tentu ada tanda kutip. Allah mau menolong, membela, yaitu orang yang percaya, orang yang beribadah kepada Dia, dan orang yang mau menyembah Dia, dan orang yang setia kepada Dia, dan orang yang mau memberikan diri sepenuhnya, segala aspek kehidupannya kepada Allah, kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sore hari yang indah ini, suara saya sepertinya hilang di deru derasnya ombak laut. Walaupun suara saya akan hilang, tapi suara Allah tetap ada, dan firman Tuhan ya dan amin. Bumi boleh berganti, bumi boleh berubah, semuanya boleh lenyap, tapi firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan. Kita sebagai orang percaya jangan khawatir, jangan takut. Ya, saat ini saya ada di Nanggro, Aceh Darussalam. Ya, sekian lama saya ada di Aceh Nanggro Darussalam. Saya tidak mengandalkan apapun, tapi saya berharap kepada Tuhan. Makanya banyak pertolongan keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya di dalam dunia pelayanan saya. Mungkin hari-hari kemarin saya kadang-kadang ya saudara-saudara ya mengupload yang namanya di sumber YouTube tentang sedikit kesembuhan ataupun pelepasan. Tapi hari ini, sore hari ini ya, saya mau menguatkan, yaitu iman saya juga iman saudara. Saya mengingat firman Allah, bahwa Allah sudah memberi jaminan dalam kehidupan kita, yaitu Allah akan memberikan kerajaan yang tidak terguncangkan. Walaupun kondisi kita saat ini mungkin sedang mengalami guncangan. Guncangan di dalam ekonomi, guncangan di dalam keluarga, guncangan di dalam usaha, bahkan guncangan dalam pelayanan, bahkan guncangan dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi tetap percaya kepada Allah. Ingat saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yehovah Rafa, Allah El Shaddai. Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia sanggup memelihara ikan-ikan yang ada di tengah lautan ini.
Dia sanggup memelihara burung yang di udara yang tidak pernah menyembah. Dia sanggup memintal bunga-bunga di padang yang begitu indah. Apalagi kita orang-orang percaya. Ingat satu perkataan yang Tuhan sampaikan, aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Tapi ingat, aku menyiapkan kerajaan yang tidak terguncangkan bagi anak-anak Tuhan yang setia menyembah, memuji, memuliakan nama Dia. Makanya saya katakan kepada rekan-rekan saya, ingat, hukum Kristen adalah hukum salib. Vertikal, horizontal. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu dengan segenap jiwamu. Jadi, tidak ada hukum Kristen yang namanya di dalam gereja ada patung. Yang ada, saudara-saudara, adalah roh dan kebenaran, yaitu Roh Kudus, Elohim, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dia adalah Allah dahsyat, Allah yang hidup. Saya katakan, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini saudara diselimuti rasa khawatir, cemas, takut, bimbang, khawatir, jangan takut. Saya hanya mau katakan, Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan beserta dengan saya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Ketika Roh Kudus bersama dengan kita. Ya. Ini ada satu jaminan dari Allah untuk kita mengiring mengikuti Dia. Bahwa Dia menyiapkan yaitu kerajaan yang tidak terguncangkan. Walaupun mungkin kantong saya sedang guncang, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup saya tidak sama yang diberikan oleh dunia ini, kata kitab Yohanes. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Itulah yang janji Tuhan berikan dalam hati saya. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan cinta, Tuhan sayang. Carilah Tuhan selagi saudara masih kuat. Carilah Tuhan selagi saudara masih hidup, masih bernapas. Berilah yang terbaik buat Allah. Berilah yang terindah buat Allah. Karena sebelum Anda memberi, Tuhan sudah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Tetapi Dia memegang kunci, yaitu kerajaan Allah yang tak tergoncangkan, yang ada di bumi maupun di surga, saudara-saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu saya katakan, kita jangan takut, jangan khawatir. Virus corona boleh melanda kita. Lewat efek daripada virus corona ini, saudara-saudara, dampaknya begitu besar. Perusahaan banyak yang tutup, perusahaan banyak yang bangkrut. Akibatnya pemecatan terjadi, ekonomi mengalami merosot drastis, sehingga kita dikuasai oleh kemiskinan. Ya, kemiskinan secara materi. Tetapi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, bahwa Allah memelihara kita, bahwa Allah sanggup mencukupi segala kebutuhan saya dan saudara. Haleluya. Oleh sebab itu percayalah kepada Yesus. Karena dikatakan yang akan menghakimi dunia ini adalah Imam Mahdi, yaitu Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Kita boleh bersilang pendapat. Saya tidak berbicara secara teologi, tapi saya berbicara sederhana, supaya orang-orang semua dapat mengerti bahwa kita sudah dipersiapkan dan kita sudah diberikan itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang saudara rasakan hari ini? Apa yang saudara rasakan sore hari ini? Apakah ekonomi? Apakah kelaparan? Apakah sakit penyakit? Apakah beban keluarga? Apakah beban secara sosial? Ingat, saudara-saudara, satu ayat saya kasih kembali kepada saudara, yaitu dikatakan di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Aku akan mencukupkan engkau, aku akan memelihara engkau, yaitu dengan kekuatan, dengan kekayaanku. Haleluya. Saudara-saudara, aku akan memelihara engkau sesuai dengan kekuatan dan kekayaan aku.
berarti Tuhan akan memelihara kita sesuai dengan kekayaannya, saudara-saudaraku yang terkasih. Kekayaan Tuhan tidak bisa terbilang. Karena bumi dan langit dan semestanya itu semua milik Tuhan. Saya bersyukur dipanggil ya tahun 2000 menjadi anak Tuhan. Menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya bersyukur. Dan saya bisa berjumpa dengan begitu banyak dengan malaikat-malaikat Tuhan. Yaitu orang-orang yang baik hati. Orang-orang yang selalu ya baik hati terhadap hidup saya, terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap pelayanan saya. Haleluya. Saudara-saudara, dikatakan Filipi 4 ayat 9. Allah akan mencukupi segala kebutuhan keperluan menurut kekayaan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan dikatakan juga saudara-saudara, ingat, walaupun zaman mencekam, semua boleh berganti, semua boleh berubah, ya, tetapi satu hal saya katakan, bahwa Allah mengasihi saudara, bahwa Allah mencintai saudara. Haleluya. Saya ada di ujung utara, yaitu di Nanggro Aceh Darussalam, yaitu saya ada di kota Loksmawe. Laut menjadi saksi. Haleluya. Kuasa Tuhan tetap harus dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Kita harus menjadi saksi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ingat, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Dikatakan juga dalam firman Tuhan di Yeremia 17 ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang terkasih, barang siapa yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati, dia akan dipelihara. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan di dalam kitab Amos 5 ayat yang saudara-saudara, Amos 5 ayat yang kelima dan selanjutnya dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, saya sangat bersyukur menjadi anak Tuhan. Saya sangat bersyukur menjadi orang Kristen. Saya bangga kepada Tuhan yang saya sembah. Saya bangga kepada Roh Kudus yang saya sembah. Haleluya. Jangan khawatir hari ini. Jangan takut hari ini. Tuhan beserta dengan saudara. Haleluya. Sebentar lagi COVID-19 akan berangkat dari dunia ini. Karena sudah waktu masanya habis. Karena akan diganti masa penganiayaan. Yaitu suku akan melawan suku, bangsa akan melawan bangsa. Hidup dalam dunia tidak baik. Tetapi kita punya pengharapan, yaitu kerajaan Allah. Yaitu kerajaan yang tidak akan terguncangkan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan yang ada dalam hidup saya itu Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah saudara diberkati oleh Tuhan hari ini dan selamanya. Saya mengasihi saudara, saya mencintai saudara. Terlebih Tuhan mengasihi saudara, terlebih Tuhan mencintai saudara. Saudara-saudara, makanya banyak orang berkata bahwa orang Kristen itu adalah menyembah patung orang jahat. Tetapi Kristen itu melambangkan salib, vertikal, horizontal. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu dengan segenap jiwa. Damai sejahtera menyertai saudara. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan, perenungan ini hanya terlintas di dalam pikiran saya dan saya sampaikan langsung di tempat di mana saya duduk, saudara-saudaraku yang mungkin hari ini saudara mengalami saudara lesu, saudara putus asa, saudara bimbang, saudara mengalami kekhawatiran, saudara mengalami intimidasi yang luar biasa. Mungkin saat ini saudara mengalami hal-hal yang buruk, mungkin sakit penyakit menimpa saudara. Mari saudara-saudara, saya akan berdoa buat saudara. Oh haleluya, mari kita berdoa. Oh, di dalam nama Yesus, para tentara langit turun ke atas kami, para malaikat bala tentara surga bersama dengan hamba-Mu
juga bersama dengan umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit Tuhan, sembuhkan dengan bilur-bilur, sembuhlah mereka. Bahkan yang mengalami kesusahan Tuhan, hibur mereka. Yang mengalami kelaparan Tuhan, cukupi Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, biarlah mujizat pertolongan pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan umat-Mu, dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkata, orang yang mengasihi Engkau, Engkau pun mengasihi mereka Bapa. Bahkan sekalipun mereka belum mengasihi Engkau, Engkau sudah mengasihi mereka di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Mari ya Roh Kudus, mari ya para tentara langit, yaitu tentara-tentara Allah, malaikat kepala tentara dari surga, untuk bungkus kami dengan kuasa darah anak domba. Magari kami dengan malaikat kekuatan dari Allah, pemeliharaan Tuhan ajaib, sampai masa waktunya Tuhan pelihara kami Bapa. Dan kami akan duduk bersama dengan Engkau, yaitu bersemayam di kerajaan surga. Kami, iman, yaitu percaya kepada Tuhan. Tidak ada Allah di hati kami selain Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, terjadilah banyak mujizat di tengah pelayanan kehidupan para hamba-hamba Tuhan, di perkotaan, pedesaan Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada. Bahkan anak-anak Tuhan yang sedang berjuang, yang sedang melawan penyakit, yang sedang melawan kesusahan, Tuhan lakukan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba berdoa, berkati kami, berkati kiranya bangsa negara ini, berkati kuasa salib tentang yang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua akan baik. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.